Maka nasihat pertama buat adik saya Rian dan Lara, satu, sebuah pantun. Kalaulah kain panjangnya sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kalaulah kawin butuh modal, maka modal utama adalah takwa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami banggakan, keluarga besar dua keluarga pengantin, keluarga adik kami Devia Lara Elvira Esos, dan keluarga adik kami Rian Hidayat SAG, sarjana alam gaib. Mudah-mudahan sarjana alam zahir juga. Kita doakan keluarga besar ini menyatu dengan penuh cinta dan kasih sayang yang disebut dalam Al-Quran mawaddah warahmah. Namun tidak hanya mawaddah warahmah, tapi kita doakan bersatu dengan satu kata, yaitu sakinah. Sakinah yang artinya tenang, bukan tenang tanpa masalah, tapi tenang menyelesaikan setiap masalah. Mudah-mudahan keduanya dikasih oleh Allah bekal tiga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang saya banggakan, para pembesar-pembesar negeri ini, terkhusus kakanda kami Bapak Haji Moresmon. Mudah-mudahan beliau menjadi anggota DPR tingkat provinsi melalui dapilnya Lubuk Linggau, Muratara, dan juga Musi Rawas. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau amanah, karena bukan apa-apa kan do, kalau udah amanah urusan kamu dengan Allah. Ya, ingatkan baik kan do ya. Jadi bagi siapapun yang menjadi anggota DPR, urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya bukan dengan MC, urusannya bukan dengan Ustadz Nanang Qasim, urusannya bukan dengan siapa-siapa, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jadi lancar, diberikan oleh Allah kekuatan. Yang saya banggakan para kiai, para ustadz, para dai, semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, terkhusus Akhil Karim Al-Ustadz Budi Satria di LCMPD, dan juga terkhusus Ustadz Nanang Qasim. Mudah-mudahan keduanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tidak memperpanjang lebar karena tidak lama lagi adalah azan zuhur. Maka nasihat pertama buat adik saya Rian dan Lara, satu, sebuah pantun. Kalaulah kain panjangnya sejengkal, jangan lautan hendak diduga. Kalaulah kawin butuh modal, maka modal utama adalah takwa. Maka pesan kakak Rian, bawa istrimu Lara ini dengan takwa kepada Allah. Kenapa ibu dengan takwa? Karena ada seseorang bertanya kepada Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, innali bintan, saya punya anak perempuan, apa pendapatmu? Suami yang bagaimana yang aku nikahkan dengan anak perempuanku ini? Lalu jawab Sayyidina Hasan, zawijha man yattaqillaha, nikahkan anak perempuanmu dengan orang yang bertakwa. Kenapa Rian pentingnya engkau menjadi suami yang bertakwa? Kata Sayyidina Hasan, idza ahabbaha akramaha wa idza abghadaha lam yazlimha. Karena suami yang bertakwa itu, kalaulah dia mencintai istrinya, menyayangi istrinya, pasti istrinya dimuliakan. Kalaupun marah, kalaupun lagi kesel, kalaupun lagi benci, lam yazlimha, tidak menganiayanya. Apalagi zaman sekarang banyak kasus KDRT. Betul ibu-ibu? Istri dibanting,
dilempar bola biliar. Ini kasus yang marah. Di Indonesia, di Lubuk Linggau ini pernah terjadi, masuk koran, istri dipukul oleh suaminya pakai linggis. Pernah terjadi? Kalau kau bakal begitu dengan adik aku Lara, balikkan sekarang. Mana? Lanjut dah. Cengar-cengir. Ya. Serius. Hati-hati jadi suami tidak bertakwa. Tanggung jawabnya bukan dengan orang tua Lara, bukan. Siapa nama orang tua Lara ini? Sudah almarhum Bapak Hepran Supriyansah. Apalagi dia sudah tidak punya lagi ayahnya. Ibu-ibu, apa nasihat Imam Ghazali? Apa nasihat Sayyidah Aisyah? Kenapa harus hati-hati cari suami untuk anak perempuan kita? An-nikahu raqiqun. Anak perempuan kita. Apa sebab? Kata Imam Ghazali, karena Rian sebagai laki-laki punya hak prerogatif untuk menceraikannya. Kalau kau tak bertakwa Rian, Lara ini semudah-mudahnya kau ceraikan. Dah agam dikit, cerai. Marah dikit, cerai. Apalagi mohon maaf Lara ini, lihat, kalau dari sisi fisik tidak kemungkin belago dengan Rian. Melawanlah kau saya. Tambah lagi ada jenggot dikit pula di sini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setuju tidak dengan nasihat saya ini? Ini bukan nasihat saya, nasihat baginda Nabi. Makanya aku minta para bapak, para ibu nih, hati-hati miliki calon laki itu. Ini asal datang pakai motor, laju. Asal datang pakai mobil dikit, laju. Tapi ini bukan wong sini, bukan yang cak itu, bukan. Itu wong di mana? Kalau wong sini, insya Allah lebih parah. Ya. Ditambah lagi beruntungnya Rian, kau belum menasehatinya pakai cadar, dia sudah mau pakai cadar. Belum kau ngajarkan dia sholat, tak payah-payah punya istri lah galak sholat. Maka hati-hati ini adikku Rian. Ingat tak kemarin waktu kau bilang saya terimanya dengan mas kawin yang tersebut, ibunya meneteskan air mata. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu apa makna tetesan orang tua ketika melihat anaknya menikah? Dua makna. Yang pertama, tetesan bahagia. Alhamdulillah, anakku Lara sudah ada jodohnya. Tapi tetesan yang kedua, tetesan tangisan khawatir. Kira-kira Rian pacak tak bertanggung jawab. Kau jagahkah dia? Ingat Rian, kau nerimonya lah cantik. Dulu waktu kemek di celana kau di mana? Waktu masih mesing di celana kau di mana? Lah cantik, lah sarjana, kau ambil lemaknya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. What is kendak you? Ya, ini bahasa Inggris dikit, ya Bu ya. Cuma aku tak tahu what is kendak tadi apa. Jadi what is kendak you? Maka ini dengar nasihat cucunya Nabi, Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Ya, zaman sekarang nih, banyak tak perempuan-perempuan mudah dilepaskan? Banyak tak perempuan-perempuan mudah dibiarkan? Terlalu banyak. Maka engkau Rian, jangan kau tambahkan daftar itu. Ini kakak lagi remnian nih, aku tabok juga kayak kau lama-lama. Lagi remnian Pak, tengok di koran tuh, ya Allah, bener Pak Morris Mon? Ini yang tidak bisa dibangun oleh anggota DPR. Kalau jalan bisa dibangun, rumah sakit bisa dibangun. Nih, rumah tangga, anggota DPR tak punya kuawa. Kuawa. Ini bahasa Jakarta dia. Kalau bahasa wong kitonya kuawo. Kalau bahasa Jakarta, kuawa. Maka hati-hati adekku. Kenapa? Tanggung jawabmu sama Allah. Baca dalam kitab Uqudul Lujain. Ayyuma rajulin, laki-laki manapun menikahi seorang wanita lalu tidak memberikan hak wanita tersebut, fahuwa zanin, selama dia nikah dia hukum berzina. Sudah siap belum kira-kira? Dulu sakitnya, terlambat aku nih nyerama ini sebenarnya sebelum akad kemarin mestinya. Sebelum kau menikahi dia, ayah dan ibunya yang memperhatikan kesehatannya. Ingat dulu waktu kau ketemu dia, bajunya bagus, wajahnya cantik, ya,
lipstiknya mahal. Nikah dengan kau baju buruk, lipstik murah, bedak tak berpakai. Bahaya dia. Minta maaf, minta maaf. Aing ngatoy anak aku terus yang di belakang ini. Ida. Karena aku nganggap Rian ini adik aku dewek. Jangan sia-siakan adikku. Bener tak Bu? Dibeli tak oleh kakak ini mamang ini bedah. Bertakwalah wahai adikku Rian. Kau waktu ketemu minyak wanginya, wow. Kawin dengan kau udah katik minyak wangi. Halo. Ada seorang Habib namanya Abdul Qadir Ba'abud. Siapa suami yang kepengen istrinya kayak model, maka harus kasih modal. Betul? Ulang lagi, bikin status. Setuju? Nah, laju panjang ceramah nih. Kalau kepengen istrinya kayak model, harus kasih modal. Bapak-bapak yang di belakang, ajurnya ceramah Ustadz Fahmi ini ajur nih. Loka COD nambah. Ya Rian ya, maka jagalah kehormatan adik kakak Lara ya, sebagai orang tuanya menjaga kehormatan dirimu. Dan yang berikutnya untuk siapa? Untuk adikku Rian, masih Rian dulu ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, wahai adikku Rian, ingat pernikahan ini seperti yang disebutkan oleh ulama, kita dengar di TikTok, di YouTube, pernikahan ini ibadah yang paling panjang. Kau jangan mencari, tidak ada masalah dalam keluarga. Dalam pernikahan semuanya masalah. Mulai kemarin kaulah punya masalah. Tak baca mikir makan dewe, lah harus mikir makan anak uang bulok. Masalah. Pergi tak baca, pergi baik, istri harus tahu masalah. Punya anak masalah, tak punya anak masalah. Yang paling masalah belum nikah punya anak. Punya anak masalah, tak punya anak masalah. Anak besar masalah, anak tak besar masalah. Tak makan masalah, makan terus masalah. Jadi pernikahan kalau kau cari tidak ada masalah. Ustaz Nanang Qasim berapa lama nikah? 30 tahun. Lihat kurus, banyak masalah. Wong tua aku berapa tahun nikah? 30 tahun. Tengok rainya, banyak nih masalah. Ya, ini acara nih ngunduh mantu ataupun nih? Acara wong tua ya? Ibu ya? Tengok kakaknya tuh. Ini kakak apa dek nih? Adek. Ya, ini ibunya lah. Nengok bayar taruh masalah nih. Lah nak bayar ustadz. Kalau udah katik ya aku tanya kayak. Ini masalah kalau bayar sound system masalah. Semuanya masalah. Ibu-ibu, kalau kepengen adik Rian tidak ada masalah, tuh contohnya di Tabapingin ada satu keluarga tidak ada masalah. Patung KB berencana. Itu dibangun dari tahun 90, alhamdulillah sampai sekarang tidak ada masalah. Anaknya tidak besar-besar, tidak masalah. Tegak dari tahun 90, tidak masalah. Bajunya hijau terus, tidak masalah. Kemarin kena petir, tidak masalah. Kehujanan, tidak masalah. Kalau kau dengerin dulu, inilah ngobrol baik. Deh. Kalau Rian sama Lara tidak kalah ada masalah, besok minta tolong sama Pak Mauresmon, cor kami di simpang jalan sini. Maka itulah contoh keluarga yang tidak katik masalah. Nah, berikutnya buat adikku Lara, wahai adikku, maka ketika engkau sudah mengatakan siap untuk menerima Rian, tidak dipaksa kan dek? Tidak ya? Apa kau tidak lemah hati nerimu? Ya, wahai adikku Lara, kemarin mau tidak mau, wahai ibuku, Lara saat ini mau tidak mau harus ikut dengan suaminya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nyawab, ya Allah, jam nak makan nih anjaknya nih. Wanita yang solehah itu dua konsepnya dari Allah. Qanitat, nurut sama Allah, nurut sama Nabi,
nurut perintah suami yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Yang kedua, nurut perintah suami apa yang menjadi kemampuanmu. Di luar kemampuanmu tidak usah. Contoh, Rian ngomong, Lara, hujan nih, genteng bocor, naik pocok atap. Jangan, aku tidak sanggup, Kak. Ya, kalau naik yang lain jadi, kalau naik pocok atap itu, kamu tahu. Wah, bahayanya nih ibu-ibu nih. Kalau naik pocok atap jangan, ya. Naik suruh metik kelapa, jangan. Maka kau juga wahai adik Rian, kasih perintah yang mungkin dia bisa melaksanakannya. Di luar dari apa yang dia bisa laksanakan, jangan kau kasih perintah. Karena gini, kata guru saya, kata guru saya sama Ustaz Budi, namanya Dr. Abdul Hamid Al-Ubaidi. Kalau kau kepengen ditaati, idza aradta an tuta' fa'mur mastata'. Kalau kamu kepengen ditaati, tolong kasih perintah yang bisa dia laksanakan. Ini kadang-kadang Pak mau respon kita ini ngenjuk perintah yang tidak bisa dilaksanakan. Makanya tidak ditaati oleh wong. Pimpinan manapun kalau ngenjuk perintah tidak sesuai dengan kemampuannya, tidak bakal ditaati dan jangan marah. Maka kasih dia. Dan yang kedua, ini yang paling penting. Jaga suamimu. Hafizatul lil ghaibi, terutama jaga kehormatan suamimu saat dia lagi tidak katik di rumah, ya. Jangan izinkan. Ibu kaget, walaupun aku tahu ibu mungkin sekarang ini secara di rumah sendirian, tapi tidak bisa lagi nak nelpon Lara langsung, harus nelpon Rian dulu. Rian, ibu kepengen Lara ke rumah nak, boleh tak? Harus izin Rian, mohon maaf ibu. Tidak bisa ibu-ibu ini nelpon anak tinonya, halo Lara, ke rumah ibu nak, agak bu aku izin suami. Dem lah, izin suami apa dia, benar ya, bening kepala we. Ini wong tua cak ini harus direbus dengan banyuangan. Ini namanya wong tua ngajarin yang ndak benar, ya. Kalaupun kita ngajak nak omong sama suami kamu, ya, kalau kamu ke tempat ibu itu yang benar, karena wong tua akan dijamin surganya karena dengan istri yang taat sama siapa? Sama suaminya. Nah, berikutnya terakhir kita doakan mereka segera punya keturunan. Amin. Tidak usah banyak-banyak Rian. Aku juga tidak senang anak banyak ego. Cukup satu saja, yang penting setahun sekali. Ya. Beliau ini ada apa? Ustaz Budi. Ini Ustaz Budi ini anaknya 8. Ya. Dalam hati aku tidak kati gawe lain. Anak beliau ini 8. Doakan anak-anaknya soleh-soleha semua. Alhamdulillah 2 orang sudah berangkat ke Mesir. Nah, kira-kira kau sama Lara lah ngomong berapa? 4. Wah, lawan nian. Uji Laramu no. Ya terserah, itu urusan dia berdua. Cuma sebagai penutup kami mengingatkan Rian sama Lara, nak 1, nak 2, tak penting kuantitas, yang penting kualitas. Kualitas ilmunya, kualitas imannya, kualitas fisiknya, kau pikirkanlah itu. Kakak tak lanjutkan ceramah yang ini karena biar kau ngundang lagi kayak gitu. Ini saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan adik kami Rian sama Lara ini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan. Mari kita berdoa bersama, karena kita hadir sejatinya untuk berdoa. Maka kita sempatkan diri untuk berdoa, karena inilah yang paling penting bagi kita untuk melepaskan mereka berdua ini menuju bahtera rumah tangga yang jauh perjalanannya, tidak tahu sampai di mana. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Shalatul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya mewakili orang tua Rian dan Lara saat ini mengangkat tangan berdoa, mudah-mudahan keduanya Engkau berikan 3 kekuatan utama ya Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua takwa, dan yang ketiga akhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, bimbing mereka agar mereka bisa menjadi suami dan istri yang bertakwa, suami istri yang berilmu, suami istri yang berakhlak yang mulia ya Allah. Ya Allah, buka pintu rizki buat mereka ya Allah. Buka pintu kebahagiaan buat mereka ya Allah. Jauhkan dari mereka
orang-orang yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, kami sebagai orang tua hanya sebatas ini yang bisa kami hantarkan kepada anak kami Lara, hanya sebatas ini yang bisa kami hantarkan kepada Rian. Engkaulah yang punya takdir mereka ya Allah, Engkaulah pula yang punya ajal mereka ya Allah. Maka kami minta kepadamu, takdirkan kepada mereka berdua yang baik-baik ya Allah, takdirkan kepada mereka yang baik-baik. Kalau ada qadha-Mu yang buruk buat mereka ya Allah, tolong dengan amal ibadah mereka, dengan doa mereka dan doa kami ya Allah, qadha yang buruk tersebut berubah menjadi qadar yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, dimanapun mereka berada, tolong tempatkan mereka di tempat orang-orang yang baik, tetangga yang baik, keluarga yang baik, sahabat yang baik ya Allah. Jauhkan dari mereka orang-orang yang tidak baik ya Allah. Ya Rahman ya Karim, tolong jadikan kedua adik kami, anak kami, ponakan kami ini ya Allah, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk membayar zakat, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berangkat haji dan umroh ya Allah. Ya Rahman ya Karim, apa yang kami doakan untuk kedua anak kami, dua keponakan kami, jadikan juga doa buat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian akhir kalam, wabihi wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.